Salam pemirsa, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan di rumah masing-masing sudah ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Terima kasih Pak Darwis. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan Pak Elvin Tobing. Apa kabar Pak Elvin Tobing? Kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Darwis. Ya, dan tidak lupa juga ini Pak Adri Kaunang ini sudah hadir di rumahnya. Apa kabar Pak Adri? God is good all the time. Allah itu luar biasa baiknya. Shalom. Oke, demikian pemirsa, para panelis sudah hadir akan membahas kita mengenai pelajaran sekolah Sabat kita. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Ya, kami undang Pak Adri Kaunang memimpin dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pelajaran tentang pekabaran Yesus yang luar biasa, kiranya pada jam yang diberkati ini Tuhan kirimkan kuasa Roh Kudus bagi kami, sehingga pelajaran yang kami akan bawakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Para pemirsa dimanapun berada, topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah pekabaran yang patut dibagikan. Sebuah pelajaran ke-12 untuk tahun 2020 di kuartal ketiga. Moderator kita adalah saya sendiri dan panelis kita, Pak Adri Kaunang, Pak Elvin Tobing, dan Pak Fajar Sulistyo. Baiklah, untuk pelajaran pertama kita kali ini, Sahabat petang, kita akan minta Pak Tobing coba menguraikan apa yang dibahas dalam hari Sabat petang. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dimanapun berada, kita patut bersyukur kita kembali bertemu di pelajaran kita yang berikut. Pada minggu ini, fokus kita di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 seperti yang sudah tampil di depan ini. Kita sama-sama baca ya ayat hafalan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Di ayat 7 ini adalah fokus kita ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi ayat ini menyampaikan kepada kita ada rencana yang besar dari Tuhan ya, bahwa nanti akan ada saatnya Tuhan akan datang menjadi hakim ya. Dia akan datang menjadi hakim dalam rangka apa? Dia untuk menyelamatkan ya, menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia ya. Rencana keselamatan itu disampaikan Tuhan kepada umat manusia melalui beberapa hal. Melalui firman Tuhan, itu makanya kita sering belajar. Melalui para nabinya, supaya kita selalu sedia setiap saat. Sehingga nanti pada saat kedatangan dan penghakimannya itu, kita didapati layak untuk dibawa. Lalu fokus kita juga satu minggu ini, bagaimana ketika Yesus berbicara kepada Petrus dan bagaimana konsep pekabaran keselamatan dari Petrus yang mempersiapkan kita sebagai sebuah umat yang akan menyaksikan karakter Allah itu melalui kehidupan Yesus. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa, atau kita perlu mencatat bahwa Yesus sudah datang satu kali, ya. Dia datang satu kali itu untuk mati, ya, menebus kita. Nanti dia datang lagi. Kalau datang pertama, dia maaf di dalam oknum atau di dalam tubuh yang sangat sederhana, yang lemah, yang tidak dianggap orang, tapi kedatangannya nanti yang kedua kali, dia datang dengan sosok yang berbeda sebagai pemilik langit dan bumi ini. Dia datang dengan kuasa yang besar untuk menyelamatkan kita. Hanya pertanyaannya nanti, ketika Yesus datang nanti, bagaimana kita nanti didapati? Inilah pekabaran yang patut kita sampaikan kepada orang lain. Ini bukan pekabaran sederhana, bukan isu-isu biasa, tetapi langsung
menyangkut dengan masa depan kita di kelak kemudian hari. Ya, langsung menyangkut bagaimana rencana kerja Allah yang besar untuk menyelamatkan kita. Saya kira itu Pak Darwis yang mungkin boleh kita sampaikan sebagai pengantar pelajaran kita dalam satu minggu ini. Ya, mungkin ada pemikiran ini Pak Tobing ya. Pekabaran yang mau kita sampaikan ini bagaimana kita sampaikan dan mudah dimengerti oleh orang lain. Dan juga kalau bisa ya, apalagi yang belum percaya, jangan sampai ada tolakan yang mungkin akan kita akan jadi rendah diri karena ditolak. Dan kita juga banyak dosa ini Pak Tobing. Ya, apakah kita layak ini menyampaikan berita yang luar biasa ini kepada orang lain? Apakah ada pengampunan bagi kita? Apakah dosa kita yang begitu banyak itu tidak membebani kita di dalam menyampaikan pekabaran ini? Mungkin Pak Tobing bisa uraikan, Pak Tobing. Silakan, Pak. Inilah keistimewaan cara kerja Allah, cara kerja Yesus di dalam memberikan kesempatan kepada kita agar kita menjadi bagian dari saksi-saksinya. Ya, jadi itu makanya kita diminta melalui kesaksian hidup kita. Kesaksian hidup artinya yang namanya kesaksian hidup seperti yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya. Kita tidak harus menjadi sarjana teologi yang hebat. Tetapi ketika kita memiliki kesaksian hidup, kita akan bisa menyampaikan secara sederhana. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang lain juga melihat bahwa Yesus hidup melalui kita. Orang nggak akan resisten, nggak akan menolak kita. Ya, apakah kita masih layak? Allah selalu dengan belas kasihannya memberikan kesempatan selalu kepada kita. Justru pekerjaan menyampaikan pekabaran firman Tuhan ini adalah cara Tuhan mengasah kita. Ya, mengasah kita agar kita semakin rindu untuk menyampaikan pekabaran Tuhan walaupun kita dalam keadaan berdosa. Tuhan masih sangat memberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kesempatan untuk bersaksi ini jangan disia-siakan, karena ini adalah salah satu bukti Tuhan mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, Tuhan nggak akan meminta kita lagi menjadi saksinya. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Apakah ada tambahan lagi dari panelis yang lain? Boleh, silakan. Cukup baik, mari kita lanjut. Kita ke pelajaran berikutnya. Kita akan mendengarkan pelajaran hari Minggu, yaitu pekabaran kebenaran masa kini dari Petrus. Mari kita dengarkan apa pendapat dari Pak Adri Kaunang mengenai topik kita kali ini. Silakan Pak Adri. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran ini memang sangat mudah dimengerti. Saya coba menguraikan dalam bentuk uraian-uraian yang sederhana. Yang pertama adalah rencana keselamatan disampaikan oleh Allah melalui firman Allah. Yang kedua, nabi-nabinya. Kalau kita pelajari di dalam perjanjian lama, kita bisa lihat zaman Nuh. Pelajaran tentang pekabaran ini sudah sangat jelas. Zaman Yusuf, zaman Amos, zaman Mika, dan zaman-zaman lainnya selalu diuraikan dengan satu kata kunci. Bagaimana membuat orang lain itu berbalik dari kesalahan untuk tidak meyakini Allah, tetapi berbalik untuk mengikuti apa yang Petrus dan murid-muridnya juga katakan. Bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan. Itulah sebabnya dikatakan di sini bahwa poin yang pertama adalah apakah kita sebagai umat-umat yang sisa sanggup untuk memberitahukan kabar baik, kebenaran tentang kedatangan Yesus kepada orang lain. Yang kedua, karena pekabaran kebenaran keselamatan ini adalah milik semua orang. Yang kedua adalah apakah kita memiliki iman yang maksimum untuk dapat mempercayai, meyakini bahwa Yesus adalah sumber keselamatan. Nah, ini adalah hak asasi atau pilihan dari masing-masing kita. Dan ditambahkan bahwa pekabaran ini tidak pernah ketinggalan zaman. Baik zaman perjanjian lama, zaman Petrus, zaman saat ini adalah sama. Bagaimana Allah memberikan argumentasi yang positif sehubungan dengan materi kealahan bahwa Yesus sudah datang untuk menyelamatkan orang-orang siapa saja. Karena akibat dosa, upah dosa adalah maut.
Nah, inilah yang menjadi rancangan kealahan yang menjadi misteri bagi kita semua, baik juga para pemirsa, untuk menangkap konsep pekabaran kebenaran ini. Nah, timbul pertanyaan, Yesus akan datang kedua kali dan disambut oleh umatnya dengan sukacita. Ya benar. Karena kalau orang punya iman, landasan percaya kepada Yesus Kristus, maka kebenaran-kebenaran Yesus Kristus itu akan dia lakukan. Nah, bagi orang-orang yang belum mendengarkan hal ini merupakan good news, kabar baik. Itulah sebabnya saya dan saudara sebagai orang-orang yang menurut Rasul Petrus sudah lebih dahulu memahami pekabaran kebenaran ini, maka tugas kita adalah untuk menyampaikan ataupun sebagai saksi-saksi Yesus masa kini untuk mempersiapkan banyak umat-umat yang lain menangkap pekabaran Petrus dan akhirnya kebohongan-kebohongan tradisi manusia bisa dipatahkan. Ingat, pelajaran kita sangat sederhana, baik itu dalam buku 1 Petrus 1 ayat 12, 1 Petrus 1 ayat 16-21, tidak ada bedanya dengan pekabaran yang sementara kita bawakan saat ini. Adalah pertobatan, memberikan beberapa tips kepada orang lain. Timbul pertanyaan, kebenaran apa yang harus kita sampaikan? Ya, tentunya dari Alkitab, dari firman Allah. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu, firman Allah adalah fondasi yang utama untuk kita pelajari setiap saat, karena dari situlah, dari sumber itulah, kita bisa memperoleh cahaya, terang, pemahaman. Pertanyaan yang berikut, bagaimana kalau kita tidak pelajari firman Allah? Seperti yang Petrus katakan, otomatis kita tidak menjadi orang yang benar atau pintar, orang yang bodoh. Itulah sebabnya penerapan kita saat ini adalah ke poin yang ketiga. Sanggupkah umat-umat yang sisa ini dapat mempertahankan, memperkokoh benteng penginjilan seperti teori-teori yang banyak dilakukan? Oke, mari menginjil, Yesus segera akan datang. Tetapi kalau kita tidak melakukan langkah perubahan, langkah maju, mencari orang-orang yang membutuhkannya, itu sebabnya saya ada rumusan penginjilan, adalah AIDA konsep. Ada attention di sana. Ada perhatian dari umat-umat yang sudah memperoleh kasih proaktif dari Yesus Kristus. Harus ada attention. Nah, itu dikatakan persiapan bagi umatnya. Yang kedua ada interest, daya tarik kita untuk membawakan, mengajak mereka ke tempat-tempat yang tentunya bisa menjadi pusat penginjilan. Yang berikut, otomatis kita akan memberikan pilihan. Maukah saudara mempelajari tentang pekabaran masa kini? Yesus tidak lama lagi datang. Dan action. Pengalaman saya dan teman-teman yang lain, dalam langkah ini, bila mana mereka sudah diajak, diberikan pemahaman tentang pekabaran yang benar tentang kedatangan Yesus dan pelajaran-pelajaran lainnya, maka kuncinya adalah mereka akan memilih. Saya bersedia untuk mengikuti atau mempelajari lebih lanjut. Saya bersedia untuk menerima Yesus Kristus. Itulah tugas utama yang Allah sudah bawakan sama Nuh, zaman perjanjian Petrus, perjanjian baru, dan zaman kita ini. Tujuannya adalah membuka mata di sekitar umat-umat yang belum menerima kebenaran yang luar biasa ini untuk mencari tahu, dan akhirnya pemahaman tentang Yesus akan datang segera akan menjadi milik kita semua, baik the remnant umat yang sisa, baik tugas-tugas umat yang sisa untuk mencari dan memberitahukan pekabaran kepada orang lain, sama juga. Jadi antara the remnant umat yang sisa dan orang-orang yang mendengarkan akan memperoleh satu sukacita, bahwa pengharapan bila mana Yesus datang kedua kali, mereka, kita semua akan dibawa oleh Yesus. Lupakan saja dosa-dosa yang kita buat. Upah dosa itu kita harus lupakan, karena jaminan itu hanya dari Yesus Kristus. Sekali lagi, saya ingin mengorek-ngorek para pemirsa, berimanlah kepada Yesus. Jangan keraskan hati, karena pada saat kita mengeraskan hati, sama juga balik ke zaman Nuh, ya. Zaman juga balik ke zaman Yakub, zaman Yusuf, zaman Amos, zaman Maleaki, dan sebagainya. Inilah pemahaman yang jelas tentang pekabaran kebenaran masa kini dihubungkan dengan konsep Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 12 tentang Yesus Kristus yang agung dan luar biasa. Ini Pak Darwis, pemahaman yang sederhana dan singkat berhubungan dengan beberapa masukan dalam Injil 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Terima kasih Pak Kauna. Mungkin ada pemikiran, nanti ada tambahan juga dari Pak Elvin.
Ya, mungkin pertanyaan saya, pemikiran saya ini, mungkin Pak Tobing bisa jawab juga, Pak Kaunang. Secara sederhana, bagaimana kita meyakinkan orang bahwa pekabaran yang jauh 2000 tahun yang lalu bisa kita sampaikan di masa kini yang teknologi sudah begitu tinggi dan pengetahuan semakin maju gitu. Lalu dalam penyambutan kita kepada kedatangan Yesus yang kedua yang akan kita tunggu, apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan? Dan pekabaran yang penting dari buku Wahyu, apa ini Pak? Mungkin bisa diuraikan. Terima kasih. Silakan. Ya, jadi Petrus ketika menuliskan 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 itu, saya kira dia belum terlalu jauh jarak Yesus naik ke surga dengan dituliskannya ayat ini. Tapi pada saat itu Petrus sudah mengantisipasi bahwa akan banyak yang tidak percaya bahwa Yesus mau datang lagi, akan banyak yang mengejek, akan banyak yang menganggap ini hanya bohong, ini hanya isapan jempol ini ya. Dan kita melihat tadi pertanyaan Pak Darwis sangat relevan sekali. Jangankan dari kita sekarang yang sudah 2000 tahun yang lalu, Petrus saja hanya jarak berapa puluh tahun itu sudah mengantisipasi hal itu gitu ya. Nah, pertanyaannya yang sangat mendasar tadi, bagaimana kita meyakinkan orang 2000 tahun sudah ganti generasi, beritanya selalu itu istilahnya gosipnya kok nggak ada nggak ganti-ganti sih gosipnya. Kok gosipnya mengenai Yesus datang, nenek moyang saya udah mati udah ganti-ganti nenek moyang masih belum datang lagi. Nah, ini saya kira tantangan bagi kita meyakinkan bagaimana caranya. Nah, mari kita melihat ketika kita menjadi saksi bagi Yesus, ketika orang lain melihat bahwa kita punya hubungan yang baik juga dengan mereka akan bisa kita menangkan melalui apa? Pekabaran-pekabaran, pelajaran-pelajaran yang baik kita sampaikan bahwa kalau kita coba semua selidikin firman Tuhan satu persatu, pemikiran-pemikiran melalui nubuatan-nubuatan, pelan-pelan digenapi melalui sejarah dunia ini, pelan-pelan. Dan saya kira itu akan cukup menjadi bukti bagi orang bahwa tidak ada ya hal-hal yang dinubuatkan Yesus itu, yang dinubuatkan oleh Allah itu yang tidak terbukti. Saya kira itu Pak Darwis, memang ini tantangan. Jadi pekabaran masa kini yang terberat yang disampaikan oleh Petrus itu adalah kita menghadapi pengejek-pengejek yang mengatakan, ini gosip, ini dongeng ini gitu ya. Dongeng bohong ini kalian. Nah, itu tantangan terberat bagi kita. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Ada tambahan lagi Pak Adri? Kalau tidak ada, kita beralih kepada topik berikutnya, yaitu fokus akhir zaman Kitab Wahyu. Kami minta Pak Fajar coba menguraikan apa maksudnya fokus akhir zaman ini yang tertera di dalam buku Wahyu. Terima kasih. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Wah, pembahasan kita ini sangat menarik ini. Jadi tantangan bagi kita ya untuk menyampaikan dengan mudah dan dimengerti oleh orang lain. Fokus pekabaran pada akhir zaman Kitab Wahyu. Ini tentunya mereview tadi apa yang dijelaskan oleh Saudara Elvin dan Saudara Pak Kaunang, bahwa yang pertama, yang Injil utama, yaitu yang pada waktu kedatangan pertama daripada Yesus. Dia lahir di atas dunia, kemudian dia disalibkan, kemudian dia mengalami kematian dan bangkit pada hari yang ketiga, dan akhirnya dia naik ke surga. Itu pekabaran di dalam kitab Injil. Nah sekarang, apa sih fokus kita pada pekabaran di akhir zaman, khususnya kitab Wahyu? Dan kalau kita baca seluruh pekabaran di dalam kitab Wahyu, Yohanes Sang Kekasih menuliskan bahwa Yesus itu akan datang segera. Yesus itu akan datang segera. Nah inilah yang menjadi satu fokus utama bagi kita ya. Kita coba baca dalam Wahyu 1 pasal 1 ayat yang ke-7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Ya amin artinya benar-benar akan terjadi. Sungguh benar-benar akan terjadi. Yohanes Sang Kekasih ini memang meyakinkan kepada pembaca
kitab Wahyu ini bahwa Yesus yang kita tunggu-tunggu itu akan segera datang. Bahkan di dalam pasal yang 19 dia mengatakan bahwa dia akan datang kembali juga. Dia akan datang kembali juga. Artinya dia menginginkan pembaca maupun pemirsa maupun pelajar-pelajar Alkitab yang rindu ingin mendengar dan membaca kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu diyakinkan bahwa Yesus yang kita tunggu-tunggu itu akan datang segera. Ini yang menjadi satu pekabaran yang paling utama. Apa sih yang paling menyenangkan? Apa sih yang paling membahagiakan bila mana kita bekerja sama dengan Yesus, kemudian berpartisipasi dengan misi Dia untuk menyampaikan bahwa Yesus akan datang segera. Nah, pekabaran Yesus akan datang segera ini menutup akan rangkaian pertentangan yang baik dan yang jahat, yaitu antara Lucifer dengan Allah Bapa yang ada di surga. Dan itu akan diakhiri dengan kehadiran Yesus datang di atas dunia, menjemput kita semuanya, dan kita akan dibawa di dalam kerajaan Dia. Dan kita akan hidup selama-lamanya. Nah, sebetulnya pekabaran ini, Pak Darwis, yang fokus pekabaran inilah yang akan kita sampaikan kepada orang, kepada mereka yang belum mengenal kebenaran, kepada saudara-saudara yang lain, bahwa Yesus akan segera datang. Ini diyakinkan ya. Jadi bukan hanya berita bohong, bukan berita hoax, atau berita yang mengada-ngada sampai sekarang mungkin 2000 tahun lamanya kita tunggu-tunggu tapi tidak datang. Ini benar atau tidak sih? Tapi sekali lagi, Yohanes Sang Kekasih memberikan keyakinan bahwa Yesus akan segera datang. Bila mana kita punya iman, kita percaya bahwa kitab suci itu adalah firman Tuhan, kita yakin bahwa Yesus akan segera datang. Dan inilah yang akan kita sampaikan kepada semua orang. Itu Pak Darwis. Makasih Pak Fajar. Timbul pemikiran Pak, karena kedatangan dua ini sepertinya sesuatu yang luar biasa. Apa sih yang kita dapatkan Pak dari kedatangan kedua kali ini? Dan bagaimana kedatangan kedua kali menjadi satu sukacita bagi Tuhan dan bagi kita juga gitu. Jadi mungkin Pak Fajar coba uraikan ini, karena selalu kita manusia mengharapkan sesuatu gitu. Kalau ada kejadian, apa sih yang saya dapatkan gitu. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Tentunya dengan sederhana ya. Apa sih yang kita dapatkan dari kedatangan Yesus? Tentunya apa yang dijanjikan, yaitu kehidupan kekal, janji keselamatan, dan kehidupan di surga bersama-sama dengan Yesus. Inilah yang akan kita peroleh, yang seperti yang kita harapkan, dan seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Kemudian, tentunya menjadi satu sukacita bagi kita semuanya, khususnya bagi umat-umat Tuhan, umat-umat yang kita persiapkan, bahwa janji pengharapan itu akan menjadi bagian kita semuanya. Dan itu pasti. Amin. Ya Tuhan, datanglah. Amin. Yohanes Sang Kekasih pun menyatakan bahwa ya Tuhan, datanglah. Amin. Dia juga mengharapkan. Dan dia yakin. Dia melihat penglihatan itu loh. Dia melihat penglihatan pada akhir zaman bahwa Yesus akan datang mengalahkan Lucifer dan setan, dan seluruh orang-orang berdosa akan dibinasakan sesuai dengan perbuatannya mereka masing-masing. Inilah menjadi satu sukacita bila mana kita hidup bersama-sama dengan Yesus di kerajaan surga nanti, Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar atas penjelasan yang cukup baik sekali. Mungkin kita akan beralih kepada hari Selasa, yaitu pekabaran akhir zaman umat Wahyu. Mungkin kita minta Pak Tobing untuk boleh menguraikannya dengan jelas apa ini pekabaran akhir zaman ini. Mungkin kita boleh silakan Pak Tobi. Terima kasih Pak Darwis. Jadi fokus kita pada pelajaran hari ini ada dua ya, di Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 itu bicara bahwa ada lambang yang digunakan oleh Wahyu, yaitu kata tuayan ya. Ada tuayan gandum, tuayan anggur gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tuayan ini? Bahwa tuayan ini artinya sudah siap dipanen. Ya, kalau dalam bahasa pertanian kan ini sudah siap dipanen. Kalau dalam konteks
dalam konteks nubuatan ini, ada satu waktu di mana jiwa-jiwa ini sudah siap dipanen, yaitu ini melambangkan tuain ini melambangkan kedatangan Yesus. Lalu sebelum ke situ, ya, mengapa Yesus harus datang, lalu apa yang kita harus beritakan, ya, apa yang kita harus beritakan menjelang kedatangan Yesus itu, kita pelajari di Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ini adalah pemberitaan pertama dari pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat terutama di ayat 7 ini, tadi saya katakan ya ada beberapa poin concern kita. Ya, ayat 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Ini satu isu utama. Kenapa kita diminta untuk mengabarkan ini? Karena sudah banyak yang tidak takut sama Tuhan, apalagi janji kedatangan Yesus ini ribuan tahun disampaikan, orang sudah nggak peduli lagi. Itu makanya kita diminta untuk mengingatkan selalu, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Lalu berikutnya lagi dikatakan, karena telah tiba saat penghakimannya. Ini bicara penghakiman. Kalau bicara penghakiman itu apa sih konsekuensinya? Penghakiman itu adalah suatu cara Tuhan untuk menegakkan keadilan. Ya, untuk menegakkan keadilan. Artinya, orang yang berdosa akan mendapatkan bagiannya. Orang yang sudah bertobat akan mendapatkan upahnya. Orang yang berdosa sudah diberi kesempatan untuk bertobat, selalu dipanggil, diingatkan melalui berbagai macam cara. Tetapi kalau juga tidak datang, tidak juga datang kepada Allah, maka keadilan akan berlaku. Itu bicara penghakiman. Maka sesuai dengan yang kita sampaikan di depan, suatu hari kelak dikatakan semua ketidakadilan akan berakhir pada saat penghakiman Allah. Lalu hal apa lagi yang perlu kita kabarkan? Ayat 7 yang berikutnya, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Isu yang paling utama di semua pekabaran 3 malaikat adalah isu penyembahan. Ya, isu penyembahan. Ya, kenapa? Karena sudah banyak yang tidak lagi menyembah Allah dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Karena kita berpikir mungkin masa menyembah Allah harus benar. Harus dengan cara yang benar. Banyak yang sudah tidak menyembah Allah, satu. Banyak yang merasa sudah menyembah Allah, tapi caranya masih belum benar. Itulah kita dipanggil untuk mengabarkan itu. Itu hal-hal penting yang perlu kita sampaikan di akhir zaman ini dari kitab Wahyu. Itu dua poin besar yang perlu kita sampaikan di pelajaran kita hari ini, Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Ada pemikiran sekarang pandemik. Ya. Dan tadi Pak Tobing juga ada mengatakan bahwa inilah hari penghakiman sudah tiba. Sebagai umat Tuhan, apa yang kita dapatkan supaya kita lepas dari penghakiman ini dan kita mendapatkan keselamatan, padahal dan kita ikut aktif di dalam penuaian gandum ini pada zaman pandemik ini. Mungkin Pak Tobing bisa berikan tips kepada pemirsa kita sehingga walaupun pekabaran akhir zaman di buku Wahyu ini begitu sangat sensitif atau sangat keras, tetapi kita boleh selamat dari penghakiman itu. Silakan Pak. Jadi sama seperti karakter Allah adalah kasih. Di dalam situasi sulit pandemi seperti ini, justru itu tetap yang harus kita tonjolkan, baik melalui kehidupan kita maupun nanti melalui tindakan nyata. Dan justru era pandemi sekarang ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk merenung, untuk mulai kembali kepada Alkitab bahwa Allah ini sedang mengendalikan semuanya. Allah sedang mengendalikan. Banyak nubuatan-nubuatan, ya, termasuk salah satu bahwa akhir zaman nanti akan muncul penyakit yang aneh-aneh yang tidak pernah terpikirkan. Nah, ini adalah hal yang tidak terpikirkan. Ini justru salah satu tanda yang juga perlu kita kabarkan ke orang lain bahwa memang akhir zaman ini nubuatan itu pelan-pelan akan digenapi. Oleh karena itu, bagaimana kita supaya terlibat di dalam penuaian ini? Segala macam cara, teknologi yang ada yang bisa kita optimalkan. Bagaimana kita menyalurkan bantuan ya di dalam situasi seperti ini, bagaimana kita berinteraksi walaupun dengan sangat terbatas seperti ini. Kita perlu melalui tindakan-tindakan nyata, baik melalui gereja, baik melalui pribadi, melalui keluarga-keluarga. Saya kira masing-masing kita punya cara tersendiri untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Mungkin kita beralih kepada hari Rabu.
Kami minta Pak Kaunang untuk menguraikannya, memahami pekabaran Allah sepenuhnya. Kita harus memahami betul, Pak, pekabaran itu, sehingga pekabaran itu tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, atau pikiran kita lebih utamakan dari pekabaran itu sendiri. Mungkin Pak Kaunang bisa menguraikannya sehingga pemirsa kita mendapatkan pemahaman sepenuhnya mengenai pekabaran Allah. Silakan Pak Kaunang. Jadi topik yang Bapak tanyakan kepada saya adalah memahami pekabaran Allah sepenuhnya adalah milik dari umat yang sisa yang sudah mempelajari akan firman Allah. Itulah sebabnya pekabaran ini harus dipraktikkan oleh umat yang sisa yang sudah mempelajari pekabaran ini. Itulah sebabnya dalam buku Wahyu 14 ayat 6 hubungan dengan ayat 7 adalah bagaimana Injil ini dikabarkan, diberitahukan. Dasarnya lagi, tadi saya katakan, dasarnya adalah bagaimana umat yang sisa itu mempelajari. Ada yang disebut dengan pemahaman 28 doktrin, pemahaman firman Allah tentang mujizat-mujizat Yesus, perumpamaan Yesus. Itu dulu yang harus dimiliki oleh umat yang sisa. Yang kedua, mengapa ada takut dan pekabaran harus diberitahukan? Karena yang pertama, dasar utamanya adalah takut akan Tuhan ada hubungan dengan cara berpikir. Nah, cara berpikir kita sebagai umat yang sisa adalah seruan kepada orang lain untuk hidup menyenangkan Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang pertama dalam semua pemikiran kita. Itu dulu yang harus kita sepakat. Yang berikut adalah sikap kepatuhan. Ya, ini bahasa mayority, bahasa umum, baik di dunia perkantoran ataupun dunia penginjilan. Sifat kepatuhan yang menuntun kita untuk menjalani hidup yang saleh. Ada banyak ayat ya, ada 1 Korintus, Amsal 3, Kisah 9 ayat 13. Dengan kita patuh kepada Allah, maka poin yang ketiga adalah kita memiliki sikap hormat kepada Tuhan sehubungan dengan kepatuhan kepada Tuhan. Artinya begini, kalau langkah 1, 2, 3 kita sudah pahami bersama, maka inilah yang akan kita praktekkan berdasarkan tadi Brother Tobing katakan, pelayanan masyarakat kita sudah lakukan di gereja masing-masing. Membantu orang sakit kita sudah lakukan, mengajak mereka di care group kita sudah lakukan. Yang menjadi masalah adalah poin 1, 2, 3. Maukah pemikiran kita, mindset kita berubah? Dan keempat, hanya kebenarannya saja yang cukup untuk dapat luput dari penghakiman. Masuk lagi di Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Kalau kita tidak melakukan langkah tepat, mindset kita cocok dengan pekabaran Pengkhotbah 1 Korintus 6-20, maka dengan mulusnya kita bisa mempengaruhi orang dengan dua sisi. Dari sisi kelemah lembutan, memberikan makanan, sosial, dan sebagainya, maka yang lain pun sebagai bahan masukan pekabaran ini akan berjalan dengan baik. Dan akhirnya dikatakan, melalui kebenarannya kita hidup untuk memuliakan namanya dalam semua yang kita lakukan. Jadi begini, setelah semua sisi ini kita praktekkan, baik secara internal kita dan kepada orang lain, maka tercapailah apa yang disebut dengan ini, penurutan hanya kepada Allah, penghormatan hanya kepada Allah, mematuhi hukum-hukumnya hanya kepada Allah, dan bisa menyerang konsep iblis, menyerang hari Sabat itu ya tidak mempan lagi. Karena kebenaran Allah ini dikarakteristikan dengan 5 poin yang saya bacakan tadi. Dan akhirnya, Yesus yang menciptakan kita dan yang memberi kita perasaan akan nilai sejati kita di dalam dunia ini akan mengarahkan orang lain kepada kebenarannya. Dan dikatakan bahwa maukah orang lain menyambut apa yang kita sampaikan kepada mereka? Nah, akhirnya di dalam kondisional resiko mereka tidak menghadapi apa yang dikatakan di dalam ayat 14 buku Pengkhotbah. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi inilah struktur bahasa ataupun pertanyaan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Memahami pekabaran Allah sepenuhnya dapat kita jalankan secara prosedur, dan akhirnya sanggahan-sanggahan apa saja, doktrin-doktrin palsu apa saja tidak mempan
dengan cara berpikir kita, karena kita sudah dirubah cara mindset pemikiran kita untuk menyembah Allah, dan orang lain juga terpengaruh dengan menyembah Allah juga. Ini yang menarik Pak Darwis, sehubungan dengan judul yang Bapak tanyakan barusan tadi. Terima kasih Pak Kaunang. Kita tahu seperti Bapak uraikan tadi, iblis menyerang hari Sabat. Hari Sabat itu menjadi multitafsir, pengertian kemana-mana. Ya, tapi dengan sederhana bagaimana kita boleh memperkenalkan Sabat yang benar itu kepada orang lain, karena mayoritas tidak menghormati hari Sabat yang menjadi salah satu hukum Tuhan. Bagaimana kita menyampaikannya dengan sederhana, dan juga fokus kita, hari penghakiman sedang berlangsung. Kebenaran ini harus disampaikan. Mungkin Pak Kaunang atau panelis lain boleh menguraikannya sehingga pemirsa kita mendapatkan pengertian yang lebih baik. Oke, Silakan. Pertanyaan pertama Bapak sangat mudah. Jadi kita libatkan hamba Tuhan. Saya sangat senang bermitra dengan hamba Tuhan karena memang mereka diajarkan sama seperti pemahaman Petrus dan rasul-rasul lainnya. Jadi prosedur-prosedur, ayat-ayat yang berkaitan, contohnya dari Keluaran 20 ayat 8 sampai Wahyu 14 ayat 6, sangat relevan. Dan mereka bisa membuktikan dengan referensi-referensi. Itulah sebabnya memang saya harus sampaikan kepada para pemirsa, memahami, mematuhi Alkitab itu sangat penting. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang lain kalau produk knowledge-nya Alkitab itu tidak kita kuasai? Itulah sebabnya memang jawaban kepada pertanyaan hamba Tuhan Pak Darwis ini adalah marilah kita cintai Alkitab. Mari kita belajar dan bermitra dengan hamba-hamba Tuhan. Karena topik contohnya Sabat sangat luar biasa mereka kupas satu persatu. Dengan pembuktian apa? Ya, pembuktian ayat dengan cara menjelaskan secara non-emosional, secara rendah hati, secara contoh-contoh yang masuk akal. Dan saya percaya berdasarkan apa yang saya amati, karena kurang lebih pandemik ini dari bulan April sampai saat ini, saya dampingi hamba Tuhan dengan rendah hati, berdoa kepada Tuhan, dan beliau bisa menjelaskan secara konsisten apa saja yang ditanyakan. Karena apa? Meninggikan firman Allah, mempelajari firman Allah, dan dari firman Allah itu sumber kebenaran yang diberitahukan kepada orang lain. Nah, itulah sebabnya dikatakan cara berpikir takut akan Tuhan adalah kebenarannya ini akan disambut oleh orang lain pada saat kita memahami apa yang disebut dengan read the Bible, mempelajari firman Allah secara kontinu dan konsisten. Itu Pak Darwis pengalaman yang bisa kita coba bawakan secara jelas dan masuk akal. Terima kasih Pak Kaunang. Mungkin kita beralih kepada topik berikutnya. Seruan terakhir Allah. Apa ini Pak Fajar, seruan terakhir Allah ini yang mungkin kita harus perhatikan? Karena mungkin seruan ini mengingatkan kita untuk lebih fokus kepada penyembahan kepada Allah. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Menarik sekali nih ya pelajarannya ya. Kalau saya bisa katakan seruan terakhir ini sebetulnya panggilan terakhir untuk kita semuanya. Untuk menentukan sikap kita, apakah kita ada di pihak Tuhan atau kita memilih untuk di pihak Lucifer atau setan. Dan pada pelajaran pada saat ini tidak terlepas dari kitab Wahyu pasal yang ke-14. Tadi begitu banyak dijelaskan oleh Saudara Elvin dan Saudara Bapak Kaunang. Menarik sekali karena pekabaran malaikat yang kedua ini tentang Babel. Apa sih sebetulnya Babel ini nih ya? Babel ini sebetulnya mewakili sistem agama palsu yang didasarkan kepada pekerjaan manusia, yaitu tradisi buatan manusia maupun doktrin palsu. Tentunya ini sangat bertentangan sekali dengan Alkitab yang kita percaya bahwa itu sebagai firman Tuhan. Dan yang berikutnya adalah apa yang mereka berikan memberikan pembelajaran selalu meninggikan manusia dan kebenaran diri mereka di atas kebenaran daripada Yesus. Jadi inilah Babel yang sebagai simbol satu pemberontakan daripada Tuhan. Tapi ada yang satu menarik bagi kita ya. Kalau kita terapkan dalam kehidupan banyak Babel-Babel yang kita pelihara di dalam diri kita sendiri.
Apakah kita masih tetap berdosa, kita masih memegang Babel pada zaman sekarang ini, kita tidak mau bertobat dari kelakuan kita selalu meninggikan diri kita sendiri, kita tidak selalu meninggikan Yesus dan kebenarannya, kita memiliki ajaran yang palsu yang kita bagikan kepada orang lain. Yesus katakan, inilah panggilan terakhir, coba kamu keluar daripada itu. Ada satu pasal yang 14 ayat yang ke-8 ini ya. Ini sangat seruan terakhir yang disampaikan oleh Yesus. Malaikat yang kedua tentunya. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh, Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Malaikat kedua sudah menyatakan bahwa Babel ini akan rubuh. Kalau kita memilih Babel tetap tinggal di dalam situ, artinya kita memilih tetap tinggal di dalam kelompok daripada Lucifer. Yesus mengatakan bahwa cobalah kamu keluar, cobalah kamu bertobat dari kelakuan kamu, cobalah kita meninggikan Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus katakan itu loh. Yesus katakan, ini katakan bahwa jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini sangat yang luar biasa sekali. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Itu dalam Wahyu pasal 14 ayat yang kedua. 14 ayat yang kedua. Itu yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini sangat menarik sekali ini. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang mengikuti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Marilah kita beriman kepada juru selamat kita. Marilah kita mengikuti perintah yang diajarkan oleh Allah kita sendiri. Inilah panggilan kita, inilah kita respon kita menerima panggilan ini. Kalau orang lain memanggil kita dan kita hanya berdiam diri, kita pasti akan ditinggal. Mereka akan tinggalkan kita. Terima kasih Pak Darwis. Iya Pak Fajar, terima kasih. Ada pemikiran Pak Fajar. Karena ajaran Babel ini sudah mulai merasuki umat-umat Allah. Bagaimana kita menghindarinya, dan pada hari Sabat kita betul-betul kita lakukan hanyalah untuk penyembahan Allah. Jadi betul-betul kita meresapi hari Sabat itu sebagai penyembahan yang suci, yang murni, dan keluar dari ajaran-ajaran palsu Babel yang sudah mulai merasuki umat-umat kita. Silakan Pak. Nah, kalau kita coba pelajari bahwa dia yang sikap kita mesti harus merespon dengan baik, dan kita mesti tentunya kita juga melihat bagaimana bahwa Tuhan yang sudah mengangkat kehidupan kita mau bertobat, tentunya kita merespon dengan baik ya, kita menerima kasihnya, dan inilah yang kita bagikan kepada orang lain. Dan inilah yang paling menarik, kita bisa bagikan ke orang lain menjadi satu sukacita yang luar biasa. Saya pikir itu Pak Darwis, dengan bahasa yang sederhana sekali. Terima kasih Pak Fajar. Mungkin kita beralih kepada hari Jumat, yaitu pendalaman, dan mungkin juga kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kami minta Pak Tobing untuk memberikan pendalaman dan juga beberapa poin dari diskusi kita ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, jadi yang menjadi pemikiran bagi kita sebagai umat Tuhan sekarang ini adalah bagaimana agar berita mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali ini menjadi budaya di dalam pekabaran kita. Di dalam setiap percakapan kita, nyanyian kita, doa kita, yang menjadi inti pekabaran kita itu adalah bagaimana kasih Yesus melalui kedatangan yang kedua kali. Wahyu 14 juga mengingatkan kita ya secara lembaga bahwa kita punya tugas berat. Ya, tugas berat untuk mempertahankan nama baik Allah melalui simbol atau lambang yang sudah Tuhan tegakkan ketika sejak penciptaan hari ke-7, yaitu hari Sabat sebagai hari perhentian yang menandakan bahwa Dialah pencipta. 6 hari Dia sudah menciptakan, dan ini supaya kita sebagai umat manusia selalu mengingat Dia, maka dibuat sebuah tugu peringatan, yaitu hari Sabat. Ya,
Mengapa di dalam Wahyu 14 itu dikatakan apa? Supaya takutlah akan Dia, muliakanlah, sembahlah. Mengapa itu disampaikan? Karena itulah isu ya yang dimainkan oleh setan supaya semakin banyak pengikut dia, sehingga banyak yang lari meninggalkan Allah, meninggalkan Yesus, lupa akan siapa penciptanya, seolah-olah menyembah, seolah-olah berbakti, ternyata berbakti di dalam cara yang salah. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana mengabarkan berita keselamatan ini, bagaimana mengingatkan bahwa sekarang penghakiman sedang berjalan. Ayo, supaya kita nanti mendapat penghakiman yang adil, kita berada di sisi kanan Allah sehingga kita diselamatkan. Dan jangan lupa selalu melalui kehidupan kita agar nyata bahwa kita adalah umat-umat yang menyembah Allah dengan benar di dalam kasih. Saya kira itu menjadi pekabaran yang sangat-sangat patut kita bagikan, Pak Darwis. Oleh karena apa? Ini menyangkut langsung kepada keselamatan semua umat manusia. Kalau kita tidak kabarkan itu, akan banyak nanti orang yang tidak diselamatkan. Tuhan pun akan bertanya kepada kita, kenapa ini kamu tidak kabarkan kepada orang lain? Saya sudah sampaikan pesan ini kepada kamu, kenapa kamu tahan-tahan sendiri? Kenapa kamu nggak ajak orang lain lebih banyak? Saya kira itu yang menjadi perenungan kita melalui pelajaran kita 1 minggu ini, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Kami berharap para pemirsa dimanapun berada mendapatkan suatu inspirasi baik, sehingga mulai hari ini dan ke depan kita mencoba mengabarkan kabar baik ini kepada siapapun. Kebenaran Tuhan yang kita tunggu-tunggu adalah kedatangannya yang kedua kali. Baik, untuk menutup acara kita kali ini, kami mengundang Pak Fajar untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu oleh karena kasih Engkau yang begitu besar, khususnya pada pagi yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami inspirasi dan terang dari surga, supaya kami dapat boleh terpanggil untuk menyampaikan pekabaran akan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan berjanji akan datang di atas dunia ini menjemput kami semuanya sebagai umat manusia yang berdosa. Biarlah kami dapat boleh dipersiapkan untuk menanti akan kedatangan Yesus. Dan tentunya kerinduan kami bukan hanya kami yang dapat diselamatkan. Kami ingin menyampaikan pekabaran ini juga kepada orang lain. Bukan hanya kami yang dapat diselamatkan, namun orang lain pun juga akan selamat. Menjadi umat-umat Allah, menjadi satu kawanan domba Allah yang menyanyikan nyanyian Musa pada waktu Engkau menjemput kami semuanya. Tuhan tolong kami, sanggupkan kami. Kami dapat boleh memiliki satu roh semangat menyampaikan kabaran ini, kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini, tentang janji kekal kehidupan di atas surga nanti bersama-sama dengan Engkau. Kami serahkan seluruh pemirsa yang mendengarkan pekabaran yang luar biasa ini. Biarlah mereka boleh terinspirasi juga dan memiliki satu semangat yang berapi-api untuk menyampaikan pekabaran bahwa Engkau akan segera datang. Izinkan kami Tuhan supaya kami selalu tetap mendoakan satu sama lain, sehingga kami dapat bertahan sampai dengan kesudahannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih para pemirsa dimanapun berada telah ikut aktif mendengarkan diskusi kita kali ini. Jika pemirsa ingin mendapatkan dokumentasi, materi, presentasi diskusi kita kali ini, boleh mendapatkan linknya dari YouTube kami. Kepada Pak Fajar, terima kasih. Pak Tobing, Pak Adri Kauna, juga Pak Simon yang membantu acara ini boleh berlangsung dengan baik. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali. Amin. Amin.